Terang banget nih. Mau Batin. Coba salamnya tambahin sama Caca. Salam gimana? Ya salam sama buat warga Bogor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, keren banget ya nih, seneng banget kita berdua. Saya Budi Asian. Saya Salsabila Holik. Ini ketemu di acara sharing time bersama gurunda kita Ustadz Nataki Yang dipersembahkan oleh Ayah Amanah. dan tepuk tangan boleh ya. Masya Allah. Aisyah, dari mana Aisyah? Dari Bogor. Dari Bogor. Bener juga ya. Motivasi pakai baju shimmer apa? Pengen tahu kita ya, pengen tahu gitu apa motivasinya bang? Biar menyala. Menyala, 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 saudaraku menyala ya. Setelah Aisyah ada siapa? Halo, nama aku Etis. Etis Iya. ya. Udah banget kan? Enggak, itu kayak western tau gak? Aku dari Sukabumi. Sukabumi, ada anak Sukabumi ada. Motivasi menggunakan baju shimmer. Sebenarnya gak ada motivasi sih, tapi lebih ke mau sekalian kayak spoiler collection. Oh punya brand ya? Alhamdulillah ada. Oh, keren ya. Boleh minta tolong dirapatkan, tapi nggak boleh berdiri. Jadi silakan dirapatkan tempat duduknya. Jangan lupa bagi duit. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah. Kemarin kita ke MC di Jakarta. Ya. Belum dapet MC-nya. Sekarang dapet. Alhamdulillah. Semoga nambah. Kamu mau dititipin ke aku? Jangan dong, ini aku juga butuh. Cek. Nomor 5. Cek. Kak Incis minta tolong ya seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sapa dulu. Boleh silakan. Jamaah dan usyuk di saya ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran. Makasih ya. THR udah dapat? Wah, Gimana dong caranya biar dapat THR dari Kak Incis? Caranya gimana? Iya. Di sini nggak ada yang jatuh. iya, nggak ada yang kayak kemarin. Ternyata nggak ada. Aman, lancar masih. Ya, nggak ada yang taksi. Nggak ada. Siapa yang bisa? Kak Incis kan ngasih buat yang gimana Yang gitu, yang gimana siapa ya? gitu. Yang gimana ya? Sudah bingung. Bingung. Yang paling Yang MC. kita udah Oh udah. udah. Bersyukur semuanya titipan. Untuk cepat ini. Alhamdulillah ya Allah ya. Simpan. Harus berbagi. Oh, Dengan iya, cara ya. berbagi Allah makin memberkahkan harta kita. Berbagi. Bisa. Nah kalau katanya. Sorry ya. Kak Incis anak aku dulu. Tuh kalau berbagi Ya. dapat lagi nih. Benar. Dikali dua, anaknya dua. Ada yang anak kelima. Jadi pesannya semakin banyak berbagi, Allah menambahkan rezekinya lagi. Bagi lagi. Yang belakang maksudnya. Awas robek. Hati-hati ya, satu-satu. Nah, gitu alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Ya. Wah, Masya Allah. Bagi dua siap. Alhamdulillah. Bentar, saya callingan disuruh duduk. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Kita doakan pokoknya kalian Semoga sehat rezekinya selalu. lancar. Namanya Yunsyana Aku Yo, nggak aku apa-apa. nggak apa-apa ya. Tuh. Kita akan langsung saja mungkin ya akan bertemu dengan gurunda kita ya dari kota Bogor. Masih ada?
Oke, kita akan mengucap langsung aja dengan berakhir. Please welcome. Kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Syarifah Kota Bogor. Ini dia gurunda kita, Ustaz Hanan Ataki. Ya, boleh tepuk tangan. Oh, lagi pada megang handphone. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita akan langsung bertemu dengan gurunda kita langsung dari Kota Bogor. Ini dia Ustaz Hanan Ataki. Yeay, Masya Allah. Halangan nafasnya kenapa gurunda? Kenapa? Itu halangan nafas orang habis viral. Oh kemarin ya. Makasih buat Kak Caca, Kak Buni, teman-teman semuanya yang spesial di sini. Makasih juga buat Ria Ricis yang udah komen konten saya sampai viral. Padahal saya cuma lagi iseng aja, iseng posting. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana. Pagi ini kita pengen belajar satu tema. Judulnya sebetulnya udah lewat ya, karena ini sempat rame itu beberapa bulan yang lalu, tapi karena sharing time Bogor untuk tema ini baru kebagian sekarang, nggak apa-apa, karena kita bukan masalah FOMO-nya, bukan tentang konten lucu-lucuan ataupun entertainnya, tapi kita pengen ngambil pelajaran dari satu kalimat, yaitu kalimat Gencanayo. Benar nggak sih ngucapinnya gitu? Oh, harus manggilnya ya, mulutnya ya. Kebenaran saya agak versi Arab ya, jadi kalau ngomong Gencanayo itu takutnya nanti keluar qalqalah sama ainnya gitu kan. Jadi Gencana gitu kan. Kita bahas tentang Gencanayo. Ini tuh tema tentang mereka yang berusaha bertahan walaupun sebetulnya udah gak kuat lagi. Kenapa gini-gini? Tentang mereka yang udah gak kuat lagi tapi dikuat-kuatin. Ini kayak membahas diri sendiri. Oke, saya tuh kan sering banget ngambil diksi-diksi yang lagi happening di antara anak muda kan. Mungkin sebagian ada yang nanya, ini kajian macam apa nih? Kok kajiannya Gencanayo? Bener-bener bid'ah ini kajiannya. Bentar, ini tuh sebetulnya cuman terjemahan dari satu kalimat yang suka diajarkan Nabi kepada mukmin yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup. Jadi Gencana atau Gencanayo bukan sekedar seru-seruan, parodi-parodian, entertainan, bukan. Tapi saya pengen ngambil satu kalimat diksi yang lagi viral di antara anak muda, terus di bawah ada nggak sih tuntunan atau literasi Islam tentang diksi ini, sehingga bisa kita jadikan kayak life hacks mungkin, atau lifestyle mungkin, atau sekedar motivasi, buat inspirasi. Dengan momentum lagi trending, saya berharap anak muda lebih aware lagi tentang literasi Islam. Dan itu adalah salah satu improvement saya dalam dakwah. Selalu mencoba untuk membawa literasi Islam yang formal ke bahasa anak muda yang lebih related dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Gencanayo adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Tapi ini jangan di-cut dulu ya, jangan diedit ya. Nanti makin capek viralnya. Saya gak kebayang Ria Ricis luar biasa, mentalnya udah kuat. Bahasa Sundanya? Oke. Bahasa Jawanya? Boten nopo-nopo. Aku nopo. Oke. Bahasa Arabnya?
Oke, bersama saya. Bahasa perindavan. Acak-acak. Bahasa Arabnya gencana adalah la ba'sa. Jadi kalau yang anak pondok pasti ngerti la ba'sa. Atau kalau orang natif Arab itu nggak bilang la ba'sa, ngomongnya la ba's. Nanti ngajarin kita kalau lagi dapat kesusahan, lagi dapat musibah, lagi nggak nyaman perasaannya, lagi menemukan satu kenyataan yang pahit dalam hidup, bisa nggak kita mengatakan la ba's? Ya udahlah, nggak apa-apa. Bisa nggak kita bilang aku rapopo, tenanawan, kencana, terserah mau pakai bahasa apa, itu kan cuma translate. Yang paling penting adalah kalimatnya menerima takdir, menerima kenyataan, menerima ketentuan Allah yang dalam bahasa Arab juga disebut dengan istilah ridho. Sampai di Indonesia jadinya ikhlas. Walaupun sebetulnya kata ikhlas itu lebih tepat dipakai untuk ibadah. Kalau untuk kenyataan hidup, istilah yang lebih tepatnya bukan ikhlas tapi ridho. Ya udahlah, gak apa-apa, aku ridho dengan kenyataan ini, aku ridho dengan ketentuan ini, aku ridho ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, aku ridho harus melepaskan orang yang masih pengen dimiliki, aku benar deh. Jadi kalimat la ba'sa itu ternyata adalah kalimat ridho, teman-teman. Kalimat gencana adalah kalimat ridho. Makanya di awal saya bilang gencana yo adalah sunnah Nabi. Cuman banyak dari kita itu emang nggak mencoba untuk menerjemahkan, karena segmen dakwah mereka itu kan umum ya. Jadi udahlah bilang aja ridho, la ba'sa. Karena segmen dakwah saya anak muda, saya cari terjemahan la ba'sa itu apa ya. Oh ternyata pas lagi ramai kemarin ya udah emang itu terjemahan bahasa Koreanya, bukan dicocokologi, bukan. Emang terjemahan la ba'sa itu adalah gencana, nggak apa-apa. Dan dari situlah saya dapat sebuah momentum untuk memperkenalkan satu sunnah Nabi yang anak muda banget, yaitu sunnah la ba'sa, aku nggak apa-apa, gencana yo. Dan ternyata kalau kita belajar lebih dalam lagi, di dalam kalimat gencana yo atau la ba'sa itu ada hal yang luar biasa, value-nya tuh luar biasa di sisi Allah SWT. Makanya hari ini kita pengen belajar gimana mengatakan gencana yo dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan value yang tinggi di mata Allah SWT. Ada dua POV tentang gencana versi Islam ya. Yang pertama adalah mengatakan gencana yo kepada Allah. Dan yang kedua mengatakan gencana yo kepada manusia. Kita bahas yang pertama, mengatakan gencana yo kepada Allah. Dalam hadis yang tadi diajarkan Nabi SAW, Nabi itu ngajarin kita kalau misalnya kita lagi dapat masalah, kita bisa bilang ma'alish, Pak, katanya. Seandainya dia nerima kata-kata la ba'sa dari Rasulullah, maka mungkin Rasulullah sudah mendoakan dia dengan doa-doa yang banyak. Tapi berhubung dia nolak, dia protes, dia bilang la ba'sa, ini tuh bahaya loh, ini tuh bisa mematikan dan segala macam. Akhirnya Nabi pergi nggak mendoakan dia, justru mengatakan fana ambidan. Ya udah kalau gitu kata Nabi, kan rugi dia. Harusnya kalau dia bilang ya Rasulullah doakan saya ya Rasulullah, Rasulullah pasti doain dia. Kalau Rasulullah nggak doain dia, pertama penyakitnya mungkin Allah akan angkat, kedua akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Tapi karena dia menolak kata-kata nggak apa-apa, akhirnya apa-apa. Sebagian riwayat mengatakan penyakitnya semakin parah, sebagian yang lain mengatakan dia kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Allahu a'lam, yang jelas kalimat nggak apa-apa itu kalimat yang memang Nabi sendiri ngajarin langsung kepada umatnya. Sehingga ketika kita punya masalah, nggak apa-apa kita menangis, kita berteriak, kita merintih, kita kesakitan, tapi boleh nggak lisan kita berusaha untuk mengatakan la ba's, ana radin, atau gak apa-apa ya Allah aku terima, gak apa-apa ya Allah aku terima. Captionnya gak apa-apa ya Allah. Jangan sampai kita malah marah-marah sama Allah. Ya Allah apa mau, apa yang kurang dari saya, kok kayak gini, apa mau engkau tidak adil, engkau tidak dengar doa saya. Daripada kita mengatakan kalimat-kalimat kayak gitu, kita bilang gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa ya Allah. Ini adalah kalimat ridho. Ini adalah kalimat seorang hamba yang lapang dada terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lain dengan kalimat misalnya ana radin, aku mengatakan gak apa-apa ketika kita lagi kehilangan, mengatakan gak apa-apa ketika kita lagi patah, ketika kita lagi terluka, itu gak mudah. Tetapi mengatakan gak apa-apa dalam situasi kayak gitu, saking gak mudahnya, nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Itu hadis riwayat Baihaqi, Nabi pernah bilang kayak gini. Kata Nabi, intizarul faraji minallahi azza wa jalla ibadah. Menunggu datangnya jalan keluar dari Allah itu adalah ibadah. Menunggu, kata-katanya menunggu. Arti menunggu di sini apa? Menunggu di sini artinya itu sabar, ridho, menerima, nggak protes, nggak berkeluh kesah, nggak menyerah. Itu arti menunggu. Jadi orang yang mengatakan nggak apa-apa adalah orang yang berusaha untuk mengafirmasi positif dirinya supaya bisa bertahan dalam situasi yang buruk, supaya nggak menyerah, supaya nggak berputus asa, supaya nggak berkeluh kesah, supaya nggak menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas, sehingga dia nunggu, dia sabar. Nah, nunggunya aja intizarul faraji minallahi azza wa jalla ibadah. Itu aja ibadah. Ketika orang sakit, nunggu sembuh itu ibadah. Jadi orang yang lagi sakit, misalnya sebulan, setahun, belum sembuh, selama dia masih sakit itu, dia nggak melakukan apa-apa aja udah dicatat sebagai orang yang beribadah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut afdhalul ibadah, ibadah terbaik. Sholat, setelah sholat fardu, sholat terbaik itu sholat apa? Tahajud. Puasa, setelah puasa Ramadan, puasa terbaik itu puasa apa? Banyak lah. Ini versinya macam-macam ya. Sebutlah puasa Arafah. Sedekah setelah zakat itu sedekah apa yang terbaik? Sedekah ketika kita lagi kesusahan. Karena sebaik-baik sedekah itu saat kita lagi butuh-butuhnya, malah kita ngasih ke orang lain. Atau ziarah setelah haji, ziarah apa yang terbaik? Umrah. Kalau umrah itu ziarah kan? Haji yang wajib, karena nggak ada yang lebih baik daripada yang wajib sih. Sholat wajib, infak yang wajib, puasa yang wajib, ziarah yang wajib, masing-masing ada derajatnya. Sholat yang wajib, sholat 5 waktu, puasa wajib, Ramadan, infak terbaik, infak yang wajib itu zakat, ziarah yang wajib itu haji. Nah, setelah yang wajib, afdal ibadah terbaik itu adalah tahajud, sedekah di waktu susah, puasa Arafah, umrah, terutama umrah di bulan Ramadan, terutama umrah di bulan Ramadan 10 terakhir. Itu kan ziarah terbaik. Orang yang menunggu datangnya pertolongan Allah ketika dia lagi kesusahan, itu kayak orang melakukan ibadah terbaik di sisi Allah. Jadi setiap hari itu dia kayak puasa di siang hari, tahajud di malam hari, ziarah sebulan sekali, apalagi sedekah di waktu susah. Intizarul faraji minallahi azza wa jalla afdalul ibadah atau ibadah. Menunggu datangnya jalan keluar dari Allah adalah ibadah terbaik. Apa kesusahan yang sedang kita alami hari ini? Kita nunggu nih datang jalan keluar. Jalan keluar itu kan macam-macam ya, tergantung kesusahannya. Terus kalimat berikutnya masih di hadis yang sama, ini yang lebih relate lagi dengan kata-kata bencana. Kata Nabi, "Wa man radiya bil qalili minar rizqi, radiyallahu minhu bil qalili minal amal." Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit. Rezeki itu kan bukan hanya uang kan? Semua kebaikan hidup itu rezeki. Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, maka Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit. Siapa yang ketika diberikan rezeki yang sedikit dalam hidupnya, kesehatan, hubungan, kemudian masalah keluarga, masalah karir, masalah pekerjaan, siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit ketika Allah tentukan di satu waktu untuk dia bilang, gak apa-apa ya Allah, ana radin ya Allah, la ba'sa ya Allah. Siapa yang mengatakan gak apa-apa ketika diberikan rezeki yang sedikit, maka Allah juga akan mengatakan gak apa-apa kalau dia amalnya juga sedikit. Amal kita banyak apa sedikit? Kita tahu diri amal kita sedikit banget. Sholat kita yang dicatat itu kan bukan jumlah rakaat,
tapi jumlah khusyuk. Kita sholatnya seringnya nggak khusyuk 4 rakaat loh. Seringnya khusyuknya berapa rakaat? Rata-rata malah khusyuknya itu pas takbir sama salam. Terutama salam sih itu khusyuk banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu khusyuk banget tuh. Kalau takbir ya masih setengah lah. Beres takbir langsung dia tuh berpetualang dan teriaknya di atas sajadah sambil ketiduran. Makanya saya sering bilang, orang kalau udah ketiduran di atas sajadah, berarti yang lelah bukan lagi fisiknya tapi hatinya. Jadi kalau kalian lagi lelah hati, jangan tidur di bantal, jangan tidur di kasur, tidurlah di atas sajadah. Tapi sajadahnya tebal ya. Kalau enggak sajadah karet itu tuh yang ada sajadahnya. Kamu ngapain? Lelah Ustaz. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kalimat la ba'sa gencana itu adalah salah satu di antara kalimat ridho terhadap ketentuan Allah. Maka siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, dia bertahan, dia sabar, dia nggak mengeluh, dia nggak berputus asa, diamnya aja bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian yang kedua, Allah juga akan ridho kepada dia dengan kekurangan-kekurangan amal ibadahnya. Apalagi kebaikan yang dia dapatin kalau dia ridho, Allah akan panggil dia nanti ketika dia kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ridho dan Allah juga ridho kepadamu. Kamu ridho, Allah juga ridho kepadamu. Itulah orang yang ridho, diterima kehadirannya oleh Allah, diterima kepulangannya oleh Allah. Tapi mereka yang gak ridho, selalu mengeluh, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak baik. Ya Allah, apa maumu, engkau tidak adil, engkau gak dengar doa saya, bla bla bla. Dia juga tidak akan diterima. Allah akan nuntut dia dengan berbagai macam tuntutan. Nikmatku kenapa gak kamu syukuri? Dosa-dosamu kenapa kamu gak istighfari? Ini itu semuanya dipreteli sama Allah. Coba gimana nasibnya? Kan capek. Kalau pengen Allah nerima, ya udahlah gak apa-apa hambaku. Aku tahu kamu lelah waktu itu. Aku tahu kamu lupa. Aku tahu kamu belum ngerti. Aku tahu begini. Dimaafin. Caranya adalah belajar untuk mengatakan gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa ya Allah. Inilah kalimat la ba'sa yang diajarkan Nabi SAW. Intizarul faraji minallah afdalul ibadah. Man radiya bil qalili minar rizki radiyallahu minhu bil qalili minal amal. Orang yang menunggu datangnya jalan keluar Allah adalah ibadah. Orang yang ridho dengan rezeki yang sedikit, maka Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit. Mengatakan bencana atau gak apa-apa kepada manusia, apa maksudnya? Coba teman-teman buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63. Surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman. Apa arti wa ibadur rahman? Kalau dalam Quran terjemah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Itu arti wa ibadur rahman. Tapi saya agak kurang cocok dengan terjemahan ini karena terjemahannya terlalu baku. Kalau kita baca tafsir, wa ibadur rahman itu artinya hamba kesayangan Allah. Jadi bukan tentang Allah nih, tapi tentang hamba. Kalau hamba Allah yang Maha Pengasih berarti kan tentang Allah ya. Kalau dalam tafsir ini tuh bukan tentang Allah tapi tentang hamba-hambanya. Makanya nanti dibahas di situ tuh sifat-sifat hambanya. Wa ibadur rahman, terjemahan yang lebih nyaman buat saya itu adalah hamba kesayangan Allah. Arti hamba kesayangan Allah, dia tuh disayang banget sama Allah. Dia itu diistimewakan banget sama Allah. Dia itu diprioritaskan banget sama Allah. Dia itu dimudahkan banget segala urusannya sama Allah. Namanya juga kesayangan. Kan semua kita punya kesayangan dalam hidup. Misalnya salah satu di antara sifat hamba kesayangan Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan
orang yang hidup di muka bumi dalam keadaan haunan. Apa itu haunan? Haunan itu gak suka ribut. Haunan itu kalau orang salah sama dia, bahkan dia udah maafin sebelum orangnya meminta maaf. Haunan itu orang yang gak suka drama. Haunan itu orang yang gak playing victim. Haunan itu orang yang gak suka rame, konflik. Dia menghindari konflik. Bahasa lainnya ada di akhir ayat, qalu salaman. Dia selalu mencari damai. Itulah haunan. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun. Tahu nggak arti jahilun itu apa? Jahilun itu kalau dalam terjemahan yang lebih kekinian, toxic people. Itu jahilun. Sering-sering la ba'sa kepada Allah dan la ba'sa kepada manusia selingkuh kita. Barakallahu fiikum. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Tangan dulu dong. Istirahat lagi ya. Kita lanjut, kita masuk ke sesi Q&A. Tanya jawab, udah siap Cak? Ya. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Cung. Pertama, apa hukumnya jika saya memutuskan untuk tidak menikah lagi? Karena mungkin saya di sini nggak terlalu gitu ya, cuman itu baru biasa. Saya merasa bertahun-tahun dikeraskan seperti itu luar biasa. Sekarang saya jadikan kayak motivasi buat mereka yang sedang diuji dengan hubungan yang sulit. Ungkapannya gini, bercerai adalah keputusan yang buruk, tetapi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik, itu jauh lebih buruk. Kadang quote itu saya anggap ada benarnya kalau kasusnya udah kayak Mbak Kartini. Jadi kita kan nggak bisa ngejudge satu ungkapan itu hanya dengan teksnya kan. Ada kondisi-kondisi yang memang bercerai itu lebih baik daripada bertahan. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada surat cerai, surat At-Talaq. Dan di dalam surat At-Talaq itu Allah lagi ngajarin cara bercerai yang baik. Apakah Al-Quran ngajarin semua orang untuk bercerai? Bukan. Allah itu maha tahu ya. Walaupun bercerai adalah hal yang boleh tapi paling dibenci Allah, tapi ada kondisi-kondisi, kenyataan-kenyataan yang bahwa bercerai itu mungkin jadi solusi satu-satunya. Sehingga kita mendengar juga kisah ada sahabat yang dua-duanya soleh-solehan tapi bercerai juga. Ya, gitu. Kayak nggak ada rasa. Dan ternyata kondisi yang tadi diceritakan Mbak ini dari 2016, karena sejak itu beliau mengalami KDRT, itu kan sebetulnya Mbak Kartini itu sedang bertahan luar biasa, udah hebat banget, bisa bertahan sekitar 7 tahun sampai 2023. Kita 7 tahun bertahan padahal ngalamin KDRT yang luar biasa. Saya tahu itu pasti rasanya Mbak Kartini itu kayak hidup tapi kayak nggak hidup kan. Dan kondisi hubungan yang nggak sehat kayak gitu itu juga sangat tidak baik buat anak-anak yang mereka lihat siang malam. Jadi benar kata-kata yang pertama menurut saya, cerai itu memang pilihan yang buruk, tapi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, yang toksik, jauh lebih buruk. Tapi ini jangan dipakai baru ada masalah dikit, wah suami, aku teringat kata-kata besar Hanan. Jangan langsung pakai itu ya, itu kondisinya sangat darurat ya. Kalau di pesawat itu kayak pintu darurat lah, jangan dikit-dikit bukan pintu darurat, malah celaka nanti. Kalau darurat banget, kalau nggak darurat banget nanti ada nasihat-nasihat bertahan dalam surat An-Nisa. Gimana biar bertahan? Fa'in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir nanti bercerai, khawatir berpisah, maka cobalah berdamai dengan cara fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba cari orang yang bijak di antara dua keluarga untuk mendamaikan. Jadi tetap ada nasihat-nasihat mendamaikan, mengeratkan lagi hubungan, apalagi bab rujuk kan ya, apa bahkan ini karena lagi marah kan, karena lagi terluka, karena sakit hati. Nanti pelan-pelan kalimatnya akan diubah. Kalau saya sih punya prinsip, kalau saya dizolimi orang, saya nggak mau ngedoain orang yang zolimi, rugi banget. Soalnya orang yang lagi terzolimi, itu doanya tuh mustajabah. Mumpung lagi mustajabah, ngapain doain orang lain, mending saya doain diri saya sendiri. Itu prinsip saya ya. Kalian boleh agree, boleh enggak sih. Misalnya saya dizolimi,
ya Allah, semoga dia masuk mobil molen. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman. Saya asal dari Lebak, Banten. Panggilannya? Abdurrahman atau Rahman. Baik, sedikit saya cerita sebelum saya bertanya, sedikit saja. Sejauh perjalanan hidup saya selalu mengatakan tidak apa-apa dengan takdir yang saya dapatkan. Pertama, saya dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya tinggal di salah satu pondok pesantren, dan selama 6 tahun tidak mudah untuk menjadi anak yatim piatu di pesantren, di mana teman-teman kita jauh lebih berbeda nasibnya dengan kita. Ketika mereka dijenguk, saya hanya bisa berdiam diri di masjid, dan mungkin secara tidak langsung saya sudah mengatakan itu tidak apa-apa kepada Allah. Selanjutnya, semakin saya dewasa, saya tumbuh, kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di kampus. Itu pun tidak mudah Ustaz. Saya berusaha sendiri, di mana teman-teman saya mungkin ketika tidak diterima SBMPTN, mereka masih punya mandiri dengan uang orang tuanya, tapi saya sendiri sekali. Bahkan saya pernah berangkat ke UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Saya puasa karena saya takut gak bisa pulang ongkos kereta, dan saya juga gak ngerti naik KRL saat itu. Selanjutnya, saat itu pun saya merasa saya tidak beruntung juga dibandingkan teman-teman saya, di mana saya tidak bisa melanjutkan karena harus tetap berbayar, dan di sana juga tetap harus ngekos Ustaz. Akhirnya saya merelakan untuk tidak melanjutkan kuliah. Itu sudah tidak apa-apa lagi saya sampaikan kepada Allah secara tidak langsung. Kemudian sampai saat ini, alhamdulillah, saya masih bisa bertahan, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas saya sebagai mahasiswa, dan sekaligus saya mengajar di salah satu sekolah swasta. Rahman itu luar biasa ya, dia mengalami pengalamannya Rasulullah SAW jadi anak yatim piatu. Karena Nabi juga kayak gitu kan, padahal Nabi itu kekasih Allah, laki-laki yang sempurna, laki-laki yang istimewa, bahkan dia adalah bintang di langit. Kalau kita kan bintang di horoskop ya, ini bintang beneran, bintang di langit gitu. Ada bintangnya namanya Najm Ahmad, bintang Ahmad. Kita kan nggak ada yang punya bintang di langit. Kalau ada pasti drone, bukan bintang. Jadi orang seistimewa Nabi Muhammad itu ternyata punya masa kecil yang sama beratnya kayak Abdurrahman, yaitu lahir sebagai anak yatim, gak lama kemudian piatu, jadi yatim piatu, miskin sampai beliau dewasa. Orang-orang yang dikasih pengalaman hidup yang sama dengan Rasulullah itu pasti juga punya keistimewaan, pasti punya kemuliaan. Jadi insya Allah Abdurrahman itu orang yang istimewa dan mulia di sisi Allah, karena dirasakan pengalaman yang sama dengan Rasulullah. Satu. Kedua, ini kalau jawabannya dari subjektivitas saya, mungkin hari ini kita menangisi masalah-masalah hidup kita, tapi saya yakin kalau kita bertahan, nanti itu akan jadi cerita-cerita yang indah loh di masa depan. Saya kenapa bilang kayak gitu? Dulu saya sering menyimpulkan kegagalan dengan kesimpulan yang salah. Saya gagal ini, saya gagal itu, saya gagal. Ternyata itu bukan kegagalan, itu pintu atau jalan yang membuka saya kepada kebaikan-kebaikan yang justru saya inginkan. 5 tahun, 10 tahun, itu bakal jadi cerita-cerita indah loh, yang bukan hanya kita pisahkan kepada orang-orang kesayangan kita, tapi juga kita kenang sendiri sebagai sebuah nikmat dari Allah. Hari ini saya bersyukur dulu ditolak ngajar. Bahkan beberapa sekolah yang saya lamar untuk ngajar, sekarang undang saya. Amal itu sia-sia dan gak dibayar sama Allah itu gak penting. Itu ada harganya. Walaupun 3 tahun itu masih muda, Abdurrahman, insya Allah Abdurrahman mungkin nikahnya sama dengan Nabi ya, umur 25 tahun. Tapi pas nikah 25 tahun, udah bisa ngasih mahar 10 miliar. Karena Nabi itu ngasih mahar ke istrinya itu 10 miliar. Mudah-mudahan Abdurrahman salah satu cowok yang bisa ngasih mahar 10 miliar pada istrinya. Bertahanlah Abdurrahman, makin berat ujian Abdurrahman berarti semakin dekat dengan pertolongan. Saya nggak bisa ngasih semangat kecuali dari pengalaman hidup. Terus apa arti sukses sebagai ustaz?
sukses itu mendapatkan apa yang kau inginkan. Bahagia itu adalah menginginkan apa yang kau dapatkan. Terserah mau memilih sukses atau bahagia. Sukses mendapatkan apa yang kau inginkan, bahagia menginginkan apa yang kau dapatkan. Bisa dua-duanya, udah sukses, bahagia. Jadi buat saya sukses itu ketika kita bisa achieve apa yang kita pengenin. Pertanyaannya sekarang, kita mau sukses berpahala atau sukses sia-sia? Tergantung apa yang kita inginkan dalam hidup. Inginkanlah hal-hal yang Allah berkenan, insya Allah selain sukses kita juga berpahala. Dan kalau kita sudah di posisi itu, rasakan dengan rasa syukur, grateful, insya Allah kita juga akan jadi orang bahagia. Sukses, berpahala, bahagia. Saya ulangi, sukses adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, bahagia adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang bisa berjawabannya semangat ya. Abdurrahman. Selanjutnya Ini dari Garut. Izin panggilannya Ica. Eja. Saya tinggal di Bogor. Apa? Tinggal di Bogor. Tinggal di Garut. Mau sengaja datang dari Garut? Sengaja. Masya Allah. Berapa jam? 4 jam. 5 jam. Bisa ditahan ya. 5 jam ya. Sebelumnya saya izin bercerita sedikit. Saya kan anak broken home. Maaf Pak Beca, maaf ya. Saya kan anak broken home ya. Dari kecil umur 3 tahun orang tua saya cerai karena ayah saya selingkuh. Terus Ini cerita dari tadi. iya, akunya nggak bisa ngomong. Ya. Terus jadi aku trauma sama ayah aku sendiri. Kenapa dari sekian banyaknya permasalahan hidup, kenapa harus cinta yang paling menyakitkan? Umur 20 cinta teman-teman ya. Cinta dulu. Itu sama kayak kata-kata pakai ya. Umur berapa? Kalau dulu sih rencana 20 tahun ya. Karena saya kan broken home tinggal sendiri ya. Aku teh kan dulu titik tengah aku teh. Aku teh kan tinggal di Bogor. Terus dari Bogor ke Bandung, dari Bandung ke Garut lagi. Terus aku kan pulang balik kan aku teh bingung butuh tempat pulang. Di Bogor sama siapa? Di Bogor ngekos, di Bandung ngekos. Oh. Soalnya nggak ada sama orang tua, kan beda keluarga beda rasa. Ya, Masya Allah. Ini kan umur 20 tahun. Tahun ini Ustaz. Tahun ini makanya agak mundur-mundur ya. Cinta Ustaz. Ya, terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya. Udah mewakili sekian banyak. Gen Z, mohon maaf broken home, pengen cinta romantik ya. Butuh tempat pulang. Tempat pulang. 20 tahun. Kami mungkin mau 30, gimana kabarnya? Adi, milenial. Aku nggak bisa jawab, kamu ini. Karena aku udah agak umur 20 tahun. Kan anak besar juga Gen Z. Oh iya. Oke, aku lihat dari POV anaknya. Dia nggak pengen nikah muda. Aku pernah curhat di TikTok ya sama anaknya. Kak, kamu mau nikah umur berapa? Gak usah lah, aku nggak pengen nikah dulu. Aku pengen kan first love-nya aku baba. Padahal kita gila-gilaan Kak, kita keliling kemana gitu, jalan-jalan, pokoknya having fun. Yang satu senangnya olahraga ekstrim kan, loncat dari tebing. Jadi saya belum loncat, dia udah loncat duluan gitu. Yang satu lagi senangnya dengan yang seni-seni gitu, musik apa. Ya, kayaknya anak aku nggak ada yang pengen nikah umur 20 tahun. Tapi Jadi gimana cara kita jawab? Apa kita tanya ke yang ini aja? yang mereka udah ngambil udah lebih. Atau nanya ke Caca gimana Caca?
Kamu mau nikah muda nggak sebagai Genza? Iya waktu itu. Waktu itu, sekarang kapan? Iya. Sekarang berapa aja? Sekarang 21. Dulu juga aku sempat mau nikah muda ya Eca. Dulu aku pernah dilamar umur 19 tahun. Jadi saya masih dulu jangan dong. Dulu saya juga berpikir bahwa kan malas pacaran, pengen yang pasti-pasti aja. Nah cuman apa yang kita harap baik, apa yang aku harap kayak kayaknya enak dan nikah udah jelas tinggal fokus pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu itu gak jadi waktu aku udah hampir mau nikah ya udah ngurusin gedung dan lain sebagainya. Tapi ternyata Sampai udah ngurus gedung. sudah sampai semua udah sudah. Tapi waktu itu memang Gedung ini mungkin ya? Bukan. Depok tapi bukan di Jakarta gitu. Dan karena aku waktu itu juga niatnya kan pengen nikah muda jadi nggak pacaran, jadi waktu itu sama calonku tuh sama-sama taruh gitu kan Ustaz. Nah minta anu ya. dan ya kenapa aku bilang saya minta arum, karena kan taruh yang benar tuh datang ke rumah, tapi aku tuh waktu itu sempat ketemu dulu sekali Di tamu. bukan ketemunya tuh di kondangan orang. Kondangan, kamu yang gratis makannya. Ya ketemu di kondangan habis itu bilang mau ke rumah gitu. Gitu ya. Nah terus udah semua ternyata pas setelah lamaran kan baru kenal ya buat ngurusin nikah gitu, chattingan gitu, terus kayak ternyata nggak cocok, nggak sesuai ekspektasi, dan ya intinya mungkin aku ngerasa bahwa itu belum jodohnya, jadi aku memutuskan untuk oh ya sudahlah, mungkin memang belum jodohnya, dan mungkin hal yang aku anggap menikah di umur muda itu enak, baik, dan itu yang aku anggap sesuai apa yang aku mau, tapi ternyata itu mungkin belum baik di mata Allah. Jadi mungkin buat Beca kalau misalkan emang niatnya mau nikah gitu kan dari cewek muda, ya coba dulu ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di umur 20 tahun belum menikah dan belum sesuai dengan harapan Beca, nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita atau menurut Beca. Silakan. Boleh nggak kita jangan pernah merasa lebih tahu daripada Allah. Gak apa-apa banget punya harapan, keinginan, ekspektasi. Tapi apa-apa banget kalau kita bilang aku lebih tahu apa yang aku butuhkan, apa yang terbaik buat aku, apa yang harusnya ada dan gak ada. Itu justru penyakit hati itu dimulai dari merasa lebih daripada Allah. Sehingga ketika kenyataan yang Allah tentukan itu nggak sesuai ekspektasi kita, harapan kita, rasa-rasanya hidup kita itu penuh dengan masalah, hidup kita itu kayak nggak seberuntung orang lain, karena nggak seperti yang kita pengenin, padahal Allah lebih tahu buat kita yang terbaik itu apa. Jadi itu satu, seperti kata Caca tadi, mungkin yang terbaik buat kita saat ini adalah kuliah, sedangkan buat teman kita adalah nikah, buat yang lain adalah apa, punya anak, yang lain mungkin apa, masing-masing orang kan punya takdir terbaik, dan Allah lebih tahu takdir terbaik dia apa untuk kondisi dia. Nah kayaknya Eca mungkin kalau jadi nikah tahun ini mungkin berarti ya emang takdir terbaiknya Eca adalah nikah. Kalau nggak jadi berarti takdir terbaiknya Eca adalah kuliah dulu aja. Sehingga nanti ketika Eca udah punya pasangan, Eca itu menikah sebagai orang yang well educated, diskusinya nyambung, atau mungkin ketemunya justru di pas lagi wisuda, atau ketemunya pas lagi bikin project apa misalnya. Semuanya ada alasan, gak ada takdir yang tidak punya hikmah, pasti ada hikmah. Hikmah itu adalah alasan dibalik sebuah kenyataan. Itu Eca, jadi kita belajar untuk berharap sambil merasa aku gak lebih tahu daripada Allah. Kedua, gimana sih cara ikhtiar jodoh buat cewek? Kan kalau cowok itu bisa ngejar, bisa mendatangi, bisa caper-caperan, bisa atraktif ya, agresif. Kalau cewek kan nggak boleh kayak gitu, dia lebih pasif, lebih kalem. Gimana dengan fitrah kekaleman ini saya mengikhtiarkan jodoh? Itu pertanyaannya. Gimana dengan fitrah kekaleman ini saya mengikhtiarkan jodoh? Ada satu quote yang saya suka, walaupun quote ini tentang rezeki, tapi jodoh itu kan juga rezeki kan. Quote-nya gini, janganlah kamu mengejar ayam, karena makin kamu kejar dia makin lari, ketakutan, dan kamu capek. Kalau kamu pengen nangkap ayam, sediakanlah beras, maka ayam itu akan datang, baru kamu menangkapnya dengan cara mudah.
Quote ini berlaku untuk rezeki. Rezeki itu jangan dikejar doang, jangan habis-habisan, pancinglah dia. Bagaimana memancing rezeki? Kalau rezeki ini tentang harta, pancinglah dengan sedekah. Berasnya harta itu adalah sedekah. Ketika kita ngeluarin sedekah, rezeki itu akan mendatangi kita. Kalau itu adalah harta. Jodoh, pancinglah dengan memantaskan diri. Beras di tangan kalian dalam konteks jodoh adalah kepantasan diri. Semakin kalian pantas, semakin kalian layak, semakin jodoh itu mendekat. Ini kalau buat cewek. Karena dia tidak mendekat, dia didekati. Maka pancinglah orang mendekati kalian dengan memantaskan diri. Karena dasarnya jodoh itu ada, cuma waktunya Allah yang nentuin. Wa khalaqnakum azwaja, semua kalian aku ciptakan berpasang-pasangan, cuma waktunya beda-beda antara satu dengan yang lain. Eca, coba pantaskan diri Eca sebagai beras untuk memancing ayam tadi, sebagai beras untuk memancing jodoh Eca. Memantaskan diri sebagai perempuan itu belajar dari Sayyidah Fatimah, belajar dari Sayyidah Khadijah, belajar dari Sayyidah Aisyah. Semua mereka adalah orang-orang yang didatangi pada waktunya karena mereka sudah layak dan sudah memantaskan diri. Mudah-mudahan itu bisa jadi ikhtiar terbaiknya Eca. Jadi ikhtiarnya itu bukan ngejar cowok, apalagi sampai jadi cegil gitu ya, jangan. Kalau kalian pantaskan diri kalian aja, dia jadi cogil. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, terima kasih Rabbil Alamin. Dan juga doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman di Bogor semuanya. Insyaallah kita akan bertemu di tanggal 30 Juni 2024 ya. Iya, Manila jalan. Betul, kayaknya hujan ya. Hujan. Namanya juga Bogor. Iya, Kota hujan. Alhamdulillah. Ya, semoga hati-hati, sehat selalu ya. Buat teman-teman semuanya, mohon maaf kalau kita berdua mungkin ada yang kurang berkenan. Ada salah-salah kata. Bercanda kami yang berlebihan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat rekaman event organizer. Saya Kurniasia.